Bapak Ibu, untuk pelatihan malam ini akan kita mulai. Sebelumnya saya akan menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan blog sebagai media pembelajaran batch 2 di dalam kelompok 6. Sesuai dengan course info yang ada di MOC, malam ini akan dimulai Vicon sesi pertama pada pelatihan ini. Pada Vicon malam ini, perkenalkan saya salah satu pengajar pada pelatihan ini, yaitu Milkul Musawir Lubis pada kelompok 6 dan sekaligus sebagai host pada malam ini. Lalu untuk moderator akan dibawakan oleh Ibu Firda Nuristiana, sedangkan untuk pemateri pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Betuah Anugrah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membacakan tata tertib Vicon pada malam ini. Tata tertib video conference pada malam hari ini. Pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Dan ini telah kita lakukan. Lalu yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun HP, saya sarankan untuk menggunakan salah satunya. Jangan menggunakan kedua-keduanya di dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika memasuki room dan selama Vicon berlangsung. Selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Lalu penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib Vicon pada malam hari ini. Begitulah tata tertib Vicon pada malam hari ini. Lalu saya langsung saja untuk materi pada malam hari ini kepada Bapak Betuah Anugrah dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada sesi pertama malam ini. Oke, terima kasih untuk Pak Ilko atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Betuah Anugrah, saya dari Siamolek. Saya akan mencoba sharing kepada Bapak dan Ibu untuk pada materi yang pertama ini, yaitu saya akan sharing terlebih dahulu. Jadi saya ulang lagi, perkenalkan nama saya Betuah Anugrah. Saya di sini sebagai mentor juga yang akan menemani atau membimbing Bapak dan Ibu, atau lebih tepatnya yang akan sharing pada malam hari ini mengenai tentang materi 1 dengan materi 2, yaitu tentang pengenalan blog dengan pembuatan blog. Jadi
saya infokan kembali sebelum saya memulai materi. Bapak dan Ibu diharapkan untuk sering untuk melihat MLC karena atas segala sesuatu perubahan atau info-info yang ada pada pelatihan kita akan ada pada bagian info pelatihan atau juga pada bagian course infonya. Jadi di sini di course info sudah ada yang namanya meeting number dengan meeting password yang sudah di-share. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek MLC-nya setiap saat, mungkin untuk digunakan sebagai informasi dalam mengikuti pelatihan dalam jaringan untuk blog sebagai media pembelajaran ini, atau juga bisa menggunakan forum diskusi. Jadi kita bisa menggunakan forum diskusi pada bagian discussion. Nanti kita akan membuat satu buah thread untuk kelompok kita. Tapi di mana di sini kita akan dapat berdiskusi dengan para mentor. Jadi saya juga akan lebih mudah membacanya jika melihat dari diskusi. Karena kalau kita melihat dari diskusi lebih enak untuk melihatnya yang sudah terbawah atau yang belum dijawab seperti itu dibandingkan melalui WhatsApp seperti itu. Nah, untuk tidak terlalu mengganggu juga, jadi kita manfaatkan fitur dari discussion tersebut. Tapi apabila kepepet, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp seperti itu. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan dulu dari instansi kami, yaitu ada Siamolek di sini. Saya akan menjelaskan singkat saja tentang mengenai Siamolek. Ya, di sini Siamolek adalah Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi Siamolek itu sebenarnya mempunyai induk yaitu Siameo. Siamolek ini didirikan pada tanggal 30 November sekitar tahun 1965, yaitu hasil dari diskusi para Menteri Pendidikan se-Indonesia yang telah membangun satu organisasi untuk mengatur atau memimpin pendidikan se-Asia Tenggara. Dan kantornya pada saat ini yaitu berada di Bangkok, Thailand. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa negara-negara yang telah terbagi menjadi member countries-nya dari si Siameo tadi. Yang pertama di sini ada Brunei, ada Kamboja, East Timor, ada Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada 17 spesifikasi regional center. Jadi ini adalah regional-regional yang dipunyai oleh si Siameo tadi. Siameo tadi adalah sebagai sekretariatnya, yaitu yang berada di Bangkok, yang tadi dan yang spesialisnya itu tersebar ada di negara-negara atau member-member anggota dari Siameo tadi. Dan salah satunya di Indonesia yaitu ada Siamolek sebagai regional center di Indonesia yang bergerak di pendidikan di bidang pendidikan terjauh. Siamolek sendiri didirikan pada tanggal 27 Februari sekitar tahun 1997. Dan lokasi pertamanya yaitu di kantor Pustekom di ICT Center of Education di Pustekom di daerah Tangerang Selatan. Setelah itu Siamolek berdiri sendiri atau bisa disebut dia mempunyai gedung sendiri pada tanggal 14 Maret tahun 2007. Jadi masih perjalanan baru, kita mempunyai gedungnya dan kita masih baru lahirnya pada tanggal 27 Februari 1997. Ya, mungkin seperti itu sekilas penjelasan tentang Siamolek yang telah saya berikan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba langsung masuk ke materi pada malam hari ini. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang nanti cara membuat blog seperti apa, atau saya akan bercerita dulu sebenarnya kemana arah dari pembelajaran kita saat ini. Jadi apa saja sih yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini? Yang pertama, kita akan coba mengolah lagi pengertian dari media pembelajaran. Di sini ada karakteristik media pembelajaran, ada penggunaan media pembelajaran, sampai media pembelajaran berbasis web. Nah, yang pertama kita akan coba mengolah apa sih media pembelajaran itu. Nah, di sini media pembelajaran itu adalah sebagai penghubung atau sebagai media, bisa dibilang sebagai penghubung antara nanti
si seseorang yang pertama dengan seseorang yang kedua, dan ketika mereka ingin berkomunikasi atau mereka ingin berhubungan, ada sebuah media yang akan menghubungkan mereka berdua agar dapat berdiskusi. Jadi gambaran singkatnya kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat ada prosesnya. Apabila seperti biasa, seorang guru atau juga dengan seorang peserta didik, di sini seorang guru mempunyai informasi atau mempunyai pesan yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Ini kalau misalkan yang formal, prosesnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana jika kita jaraknya jauh atau juga misalkan kita ada keterbatasan jarak atau waktu atau apapun itu kepada si siswa tadi, bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, disinilah peranan dari si media tadi, seperti itu. Nah, di sini peranan si media tadi adalah sebagai penghubung pesan antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan. Jadi apabila kita analogikan kepada pembelajaran, seorang guru tadi bisa memanfaatkan si media pembelajaran tadi untuk menghubungkan atau mengirimkan pesan yang telah dia sampaikan atau informasi yang dia sampaikan kepada si siswa atau si murid-murid kita tadi, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang media pembelajaran itu adalah sebagai penghubung komunikasi antara si pengirim dengan si penerima pesan, seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga sudah ada karakteristik media pembelajaran. Mohon sebelum itu, jadi di sini saya akan review aja ya, menjelaskan kembali apa yang telah ada di MOC. Jadi apabila Bapak dan Ibu kurang jelas, bisa lihat videonya di MOC. Di situ sudah ada penjelasannya. Oke, saya lanjut lagi. Di sini ada karakteristik media pembelajaran. Apa saja sih karakteristik dari media pembelajaran tersebut? Kita bisa mengkarakterkan dia bisa dilihat atau didengar. Jadi dia bentuk konten yang bisa berbentuk video, gambar, ataupun audio. Selain itu ada alat bantu pembelajaran. Si media pembelajaran ini dia juga bisa sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Ada juga sebagai perantara informasi dan juga ada sebagai alat belajar atau resources. Jadi untuk kita mencari tahu lebih dalam lagi atau kita berbagi ilmu itu bisa dengan menggunakan blog ini. Seperti itu. Nah, sekarang mengapa kita menggunakan media dalam pembelajaran? Yang pertama, di sini kita dapat mempertahankan minat siswa. Kenapa kita dapat mempertahankan minat siswa? Karena saat ini rata-rata siswa kita sudah menggunakan smartphone, sudah melihat yang namanya sudah melek dengan dunia internet. Nah, dengan siswa yang telah seperti itu dan dia telah aktif di dalam dunia internet, kita bisa mengarahkan mereka untuk konten-konten yang lebih positif lagi. Salah satunya itu dengan menggunakan blog tadi. Nah, selain itu juga dapat mengasah kemampuan analisis. Kenapa dapat mengasah kemampuan analisis? Misalkan kita nanti akan mencarikan sebuah materi-materi untuk si siswanya, atau juga nanti si siswanya membuat sesuatu untuk di-sharing. Nah, maka akan diteliti sama mereka untuk nanti akan disebarluaskan atau dibagikan kepada teman-teman, seperti itu. Di sini juga memungkinkan siswa untuk menangkap konsep-konsep dan contoh-contoh baru. Dan juga ada lagi pengalaman di luar dunia mereka sendiri. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan blog ini sebagai media pembelajaran tadi, antara lainnya bisa digunakan sebagai 4 komponen ini. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya media pembelajaran berbasis web. Nah, kita menggunakan media pembelajaran berbasis web karena seperti yang kita tahu, bahwa web tersebut bisa kita akses dari manapun dan juga kapanpun. Nah, di sini adalah mengubah cara belajar dan teknik pembelajaran agar tidak monoton. Ini adalah salah satu tekniknya mengapa kita menggunakan blog seperti itu. Nah, dengan blog ini kita bisa ubah cara belajar yang tadinya seperti formal, yaitu kita menjelaskan di papan tulis atau membaca buku, itu bisa kita ubah dengan cara memberikan sebuah artikel atau entry posting yang akan kita post nantinya pada sebuah blog.
yang akan sekiranya bisa kita berikan sebuah video sebagai gambaran atau contohnya, atau bisa kita berikan juga gambar. Jadi sehingga siswa tersebut dalam atau dalam cara belajar mengajarnya seperti itu. Dan dengan si ini, selain itu kita bisa lebih fleksibel terhadap waktu, karena bisa kita lihat kapanpun, jadi tidak terbentuk oleh waktu, dan bisa kita akses dimanapun selagi kita ada akses internet seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi guru dapat menggunakan blog sebagai wadah mempublikasikan bahan ajar yang dapat diakses oleh siswa. Jadi apabila Bapak Ibu dapat materi atau ingin membuat artikel-artikel yang sekiranya akan bermanfaat, maka bisa dapat nanti diposting di blognya dan mengarahkan siswanya untuk dapat melihat si blognya tadi seperti itu. Dan blog juga dapat dimanfaatkan sebagai interaksi kegiatan pembelajaran yang melengkapi kelas tatap muka seperti itu. Jadi nanti kita juga bisa kasih chat pada blog kita, atau juga kita bisa berikan fitur quiz. Jadi bisa sebagai ada kuisnya juga, terus juga kita bisa sharing resources atau sharing sumber daya materi kepada siswa kita. Jadi kegiatan belajarnya lebih fleksibel lagi seperti itu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai tentang apa itu blog. Blog itu adalah situs web Anda yang mudah digunakan, di mana Anda dapat dengan cepat memposting pemikiran Anda, berinteraksi dengan orang lain, dan banyak lagi keuntungan lainnya. Jadi simpelnya blog itu adalah sebagai media kita untuk berinteraksi yang sudah tadi dijelaskan, interaksi antara kita sebagai guru dengan si siswa kita tadi dengan menggunakan media website atau situs web pribadi kita. Jadi kita bisa menaruh atau menemukan pemikiran kita yang ingin kita share berdasarkan dari artikel-artikel. Kita bisa sharing di situ, kita bisa taruh apa yang kita punya atau materi-materi kita bisa salin ke sana, kita bisa buat ada lebih baik dan lebih bagus lagi. Kita bisa kasih gambarnya, kita bisa kasih videonya, sehingga nanti tersebut dapat melihatnya dengan lebih jelas lagi, karena ada contoh-contoh secara videonya mungkin, atau juga yang lain-lainnya. Jadi blog ini bisa disebut sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, salah satu contoh dari blog ini, kita juga bisa melihat atau sudah familiar dengan dunia internet, kita bisa seperti sebagai Wikipedia atau WordPress atau dan yang lain-lain segala macamnya. Dan di situ adalah contoh dari salah satu blog-blog seperti itu. Nah, di sini ada tujuan dan jenis-jenis blog. Nah, tujuannya di sini kita bisa jadikan sebagai sarana hobi atau komunitas atau tempat curhat. Nah, ini biasanya di blog itu ada beberapa jenis orang yang buat dengan topik yang berbeda-beda. Ada yang digunakan sebagai pendidikan, blog pendidikan, yaitu digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi bila ada orang atau siswa-siswa kita atau orang lain pun yang akan melihat atau mencari konten-konten yang berisikan tentang pendidikan, dia bisa melihat si pembuat blog yang memang dia topiknya membahas tentang pendidikan. Ada juga biasanya yang membuat sebagai blog pribadi. Jadi mungkin nanti dia untuk sharing-sharing fotonya dari situ sebagai tempat dia curhat atau sebagai tempat keseharian dia bercerita apa aja yang telah terjadi seperti itu. Dan juga banyak lagi yang lain-lainnya. Cuma blog topik ada juga tentang kesehatan, itu yang berisikan konten-kontennya tentang kesehatan. Ada juga blog hukum, blog agama, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, blog juga bisa digunakan sebagai sarana online, bisnis online, atau toko online, atau juga politik, dan yang lain-lainnya. Jadi, dengan blog tadi, kita juga bisa berjualan produk kita juga bisa pasarkan, kita bisa kasih katalognya di blog kita bisa kasih rinciannya di blog kita juga, kita bisa memberikan informasi kepada seseorang atau semua orang yang akan mencari
sesuatu dan kita bisa gunakan itu sebagai bisnis. Jadi blog juga sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya dan tipe-tipe orang yang akan memposting di dalam sebuah blog itu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang keuntungan. Keuntungan ya kenapa kita membuat sebuah blog, yaitu sangat mudah dibuatnya. Ini cocok untuk semua user atau pengguna, bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pada tiap profesi. Blog juga dibuat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, sarana edukasi, media komunikasi, berdiskusi dengan topik tulisan, dan juga keuntungannya adalah dia bersifat gratis atau free pay, jadi seperti itu. Nah, ada beberapa platform atau penyedia layanan blog. Di sini ada salah satunya yang paling sangat familiar dari dulu, itu ada Blogspot. Setelah itu di sini ada WordPress yang sekarang sudah sangat banyak orang menggunakan WordPress ini sebagai layanan blognya. Ada juga Tumblr, biasanya kalau anak-anak yang zaman sekarang lebih menggunakan ke Tumblr karena dia sifatnya lebih ke momen atau foto-foto seperti itu. Di sini ada Blog Detik, ada Octopress, ini biasanya buat para developer, dan juga ada Ruby. Ruby ini bisa dibilang web, kita bisa membuat web dengan sangat mudah ya dengan si Ruby ini seperti itu. Setelah itu, keuntungan kita menggunakan Blogger. Di sini saya beritahukan lagi salah satu platform yang akan kita gunakan yaitu Blogger. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Blogger? Yang pertama kita ada namanya versi netralnya. Setelah itu dia cepat diakses. Dan juga ada namanya ramah SEO. Jadi buat daftar juga yang belum tahu SEO itu kebanyakannya adalah Search Engine Optimizer. Yang fungsinya adalah fungsinya itu adalah untuk mempermudah pencarian. Jadi apabila daftar search di Google, misalkan kita mencari buku, apabila kita ketik buku yang akan muncul pada halaman pertama itu adalah website-nya kita atau blognya kita. Nah, itu yang disebut sebagai Search Engine Optimizer. Nah, kenapa ramah SEO? Karena seperti yang kita tahu, Blogger sendiri dikeluarkan oleh Google, yang dimana sebagai mesin pencari yang paling terbesar saat ini, yaitu Google. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa lepas dari Google, kita cari artikel atau apapun itu pasti menggunakan Google, maka Google pasti akan lebih memprioritaskan si blogger tersebut. Nah, makanya kenapa di sini dinamakan ramah SEO. Dan yang kedua, Blogger ini dia bersifat gratis. Selain gratis, dia juga banyak dukungannya. Kenapa banyak dukungannya? Dia apabila orang itu sangat sulit untuk mengisi blog tersebut, artikel tentang si blog tadi, cara membuat blognya, cara mengembangkan blognya, cara membuat tampilan itu bisa dicari di internet karena sudah banyak yang men-sharing si blog tadi seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu aman. Kenapa dibilang aman? Secure seperti yang kita tahu dia dimiliki oleh Google. Google juga tidak main-main dalam membuat sebuah security system atau keamanannya. Jadi kira-kira keamanannya juga cukup terjamin apabila kita menggunakan si Blogger tadi dibandingkan kita menggunakan yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu sekilas tentang Blogger tadi atau tentang blog tadi, bagaimana penjelasannya. Mungkin sekarang saya akan coba untuk sharing bagaimana cara membuat blog tadi. Jadi apabila kita ingin membuat blog, kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Nah, di sini kita dari Siamalek akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengarahkan bagaimana si blog tadi bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran atau sebagai sharing sebuah informasi dari siswa kita terkait tentang pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai tujuan, kita buat topiknya. Apa nih topik yang akan kita buat? Apa sih konten-konten yang akan kita isi di dalam blog kita tadi? Ataukah kita isi tentang IPA, atau kita isi tentang matematika, atau yang lain-lainnya, atau juga bisa semua mata pelajaran kita bisa taruh di situ semua. Itu bisa juga kita berikan laman-lamannya.
Nah, setelah itu yang ketiga, kita menentukan platformnya menggunakan apa. Platformnya seperti yang tadi saya bilang, pelayanan atau layanan yang menyediakan blog tadi, ada seperti Blogger, WordPress, dan lain-lainnya. Dan di sini kita menentukan dulu layanannya apa. Nah, tadi kita sudah mempunyai layanannya, dan di sini saya mencoba layanan tersebut menggunakan Blogger. Nah, setelah itu, yang keempat, ada yang namanya domain. Apa yang sih yang disebut sebagai domain itu? Domain itu adalah penamaan pada sebuah website, bisa dibilang atau dikatakan seperti itu. Kenapa penamaan? Salah satu contohnya kita ketikkan www.google.com, itu yang disebut sebagai domain. Nah, di sini kita harus benar-benar memikirkan domain apa yang pantas untuk blog kita. Nah, lebih bagus itu kalau domain adalah domain-domain yang sekiranya unik. Kenapa unik? Itu nanti akan sangat bagus efeknya ke SEO ya, ke search engine optimizer-nya dalam pencarian, juga bisa yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas atau dengan konten-konten yang akan kita postingkan nantinya di blog tersebut. Dengan lebih bagusnya seperti itu. Jangan sampai kita membuat sebuah domain yang topiknya berbeda dari apa yang kita akan curahkan atau kita akan tuangkan konten-kontennya pada blog tersebut. Seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama, karena Blogger itu menggunakan dia dari Google, jadi kita yang pertama itu harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu yang masih belum memiliki akun Google, silakan daftar akun Google. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat akun Google terlebih dahulu. Nah, di sini untuk websitenya, Bapak dan Ibu bisa membuka www.google.com untuk membuat account atau membuat email dari Google tersebut. Kita harus mempunyai Google karena memang si blogger tersebut ada produknya atau produknya si Google. Kita buka www.google.com. Setelah itu kita bisa masuk. Oke, ini. Nah, setelah itu kita bisa klik yang di sini. Di sini karena saya menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa klik buat akun. Nah, kemudian kita sudah membuat akun, baru kita isikan form yang ada di sini. Yang pertama itu ada nama depan. Ini saya contohnya berdua, Nugrah. Saya dengan email nama saya sendiri di sini. Setelah itu di sini pilih nama penggunanya atau nama emailnya yang akan menjadi email kita nantinya. Nah, di sini saya singkat saja. Mungkin karena saya sudah mempunyai email sebelumnya dengan nama yang lengkap. Jadi mungkin berdua 2017, kita coba bisa atau tidak. Nah, setelah itu kita buat kata sandinya. Saya peringatkan kembali para bapak dan ibu, apabila bapak dan ibu kesulitan untuk mengingatnya, alangkah baiknya untuk dicatat terlebih dahulu. Bisa dicatat di note atau bisa dicatat langsung di kertas, atau juga bisa dicatat di handphonenya agar tidak lupa di note handphonenya seperti itu. Nah, di sini saya buat sandinya. Nah, sampai dia sekiranya harus memiliki 8 karakter, atau juga sampai panjangnya menjadi hijau seperti ini, artinya sudah rumit, sudah sangat sulit untuk ditebaknya. Setelah itu kita konfirmasi kata sandi kita, atau kita bisa ulangi lagi apa yang telah kita tulis di sini. Di sini untuk konfirmasi saja apakah kata sandi yang telah kita buat tadi sesuai dengan apa yang seharusnya kita buat seperti itu. Nah, di sini kita bisa tentukan tanggalnya. Di sini mungkin tahun 1985.
Bulan April contohnya, di sini misalkan tanggal 24, gendernya saya di sini yang pria. Nah, di sini ada nomor ponsel. Ya, kalau bisa developer ini membuat akun Gmail, itu pastikan nomor ponselnya aktif, karena apa, biasanya untuk verifikasi kita dalam verifikasi untuk kodenya nanti itu menggunakan nomor ponsel yang kita seperti itu. Di sini ini saya gunakan nomor saya sendiri. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai alamat email. Bisa tulis di sini. Kuncinya apa? Kita menggunakan alamat email ini. Apabila nanti kita lupa password dan kita reset, dia akan mengirimkan password yang baru pada email kita ini. Atau juga dia bisa mengirimkan kepada nomor yang telah tertera pada bagian kolom phone number yang ada di seperti saya tunjukkan ini. Nah, setelah itu di sini ada lokasi. Baru jika sudah diisi semua dan sudah benar semua, kita lanjut dengan klik langkah berikutnya. Nah, di sini ada privasi dan persyaratannya, Bapak Ibu bisa baca. Sampai selesai. Jika sudah selesai dan sudah setuju dengan apa yang ada persyaratan yang ada di sini, maka klik saya setuju atau I agree. Nah, di sini dia akan mengkonfirmasi. Jadi Google hanya akan nomor ini, jadi dia akan mengkonfirmasi akunnya kita kepada nomor yang telah kita berikan tadi. Jadi langkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan nomor dengan yang valid, jangan sampai yang tidak aktif lagi. Jadi seperti itu. Nanti dia akan mengirimkan kode verifikasi dengan cara SMS kepada ponsel Bapak dan Ibu. Saya klik lanjut. Di sini ada masukkan kode verifikasi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kode verifikasinya 3260. Kita masukkan di sini, lalu klik lanjut. Nah, maka di sini kita telah membuat satu buah akun dari si Gmail tadi. Seperti ini. Nah, di sini saya punya email Gmail. Di sini email saya betul dari 2017@gmail.com. Nah, setelah itu jika sudah, kita bisa lihat lagi apabila Bapak Ibu kesulitan, bisa lihat ke materinya yang ada di MOC. Nah, di sini ada contoh tanggal lahir dan lain-lainnya. Nah, setelah itu ini ada pembuatan blog. Kita bisa langsung masuk ke bloggernya. Nah, alamatnya adalah www.blogger.com. Alamat adalah www.blogger.com. Apabila Bapak dan Ibu lupa, dapat melihat pada materi yang ada di MOC seperti itu. Di sini kita klik masuk. Di sini kita masukkan kata sandi yang tadi, kata sandi email kita. Beberapa saat sampai tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini ada konfirmasi profil karena di sini saya belum mempunyai Google Plus, jadi di sini saya buat profil blogger di atas seperti itu. Di sini ada nama tampilan, saya berikan saja nama saya sendiri, terus saya lanjut ke blogger. Nah, setelah itu maka akun blog tersebut sudah kita buat seperti itu. Jadi apabila kita sudah membuat akun Google, maka akun blogger tersendiri sudah kita buat juga seperti itu. Nah, di sini sampai muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa testing untuk membuat sebuah blognya. Tapi sebenarnya ini bukan materi pada malam hari ini.
adalah materi untuk besok. Tapi Bapak dan Ibu bisa mencobanya dengan cara membuat blog baru di sini dan kita kasihkan judul atau alamatnya. Di sini saya contohkan saja. Di sini ada tes, setelah itu alamatnya artikel blogspot.com misalkan seperti itu. Nah, kalau tanda ini seperti ini, tanda seru, maaf alamat blog ini tidak tersedia. Berarti alamat ini sudah ada yang menggunakan. Jadi kita akan diambil lagi. Semoga di sini saya sebagai contohnya saya samakan saja butuh 2017.blogspot.com. Nah, jika sudah tanda centang, artinya alamat blog tersebut sudah tersedia atau sudah bisa Bapak Ibu gunakan sebagai domainnya atau sebagai alamatnya. Dan juga saya bisa gunakan di sini namanya adalah catatan Nah, ternyata sudah tersedia juga. Nah, misalnya seperti ini, catatan buku.blogspot.com. Ini judulnya tes belajar membuat blog. Nah, judul ini dapat Bapak dan Ibu isi sesuai dengan topik yang tadi telah kita bahas. Itu di sini saya misalkan, ini saya hanya sebagai contoh saja, Bapak dan Ibu harus mempunyai topik dulu, nanti yang akan diisi itu apa, dan judulnya nanti akan diberikan di sini. Fungsinya apa, nanti akan ada sangkut pautnya dengan SEO-nya lagi, search engine optimizer-nya. Jadi saya hanya sebagai contoh, jadi saya belajar membuat blog seperti itu. Baru di sini saya buat blog baru. Beberapa saat sampai hasil panel seperti ini. Nah, jika kita sudah ada panel seperti ini, artinya blog kita sudah terbuat dan kita bisa melihat blog kita pada bagian lihat blog atau view. Jadi ini tergantung dari bahasa yang telah Bapak Ibu beri. Bapak Ibu setting. Setelah itu kita bisa lihat blog di sini. Nah, di sini adalah salah satu contoh kita sudah membuat sebuah blogspot atau blogger tadi seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk materi pada malam hari ini yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Menko. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Betua atas penyampaian materinya. Lalu untuk sesi tanya jawab akan dibuka dan akan dipandu oleh Ibu Firda Nur Istianah. Ibu Firda, dipersilahkan. Baik Bapak Bilkul Musawir, terima kasih. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau masih belum paham, bisa ditanyakan melalui chat dari Webex. Nanti saya akan bacakan satu persatu pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya, karena kita sudah masuk sesi tanya jawab. Halo. Halo, iya Bapak. Ya, mohon maaf Pak, mau aku tanya. Halo. Ya, halo Bapak, silahkan. Halo. Iya, Pak. Nah, ini dari Pak Muhajir, Gresik, Jawa Timur. Kebetulan kemarin saya ngikuti blog 1 atau pelatihan blog yang pertama. Nah, untuk ini kan pembelajaran blog yang kedua. Saya sudah punya akun blog. Nah, apakah saya harus membuat lagi atau yang lama itu dipakai bisa? Terima kasih. Baik Bapak Betua, silahkan dijawab pertanyaan dari Bapak Hajir. Selamat malam Pak Hajir, salam kenal.
Iya Pak, Pak Betua. saya langsung jawab aja Pak ya. Ya. Ya, jadi apabila Bapak sudah mempunyai blog sebelumnya, Bapak bisa langsung menggunakan blog yang telah Bapak buat tadi, gitu Pak. Tidak Bapak mengikuti dengan blog yang telah Bapak buat. Ya, semoga jelas ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Betua, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pak. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan melalui chat terlebih dahulu. Nanti saya akan bacakan satu persatu atau saya akan mempersilahkan Bapak Ibu satu persatu. Iya Bu, tapi ini speakernya kurang jelas. Iya Ibu, bisa dituliskan di chat, nanti saya akan bacakan. Speakernya kurang jelas Bu. Halo? Halo, Pak, yang ingin saya tanyakan, berarti saya harus bikin blog baru Pak ya? Bisa lebih keras lagi Bu suaranya? Bu, yang pengen saya tanyakan, apakah saya harus punya blog baru? Halo? Ya, Bu. Baiklah, mungkin saya akan langsung jawab saja Bu ya. Halo Ibu, Iya Pak. dengan Ibu siapa? Bu Mariani Bu ya? Iya Bu Maria. Oke. Jadi Ibu sudah punya blog atau memang belum mempunyai blog sama sekali Bu? Kalau boleh tahu? Dulu saya sudah punya blog Pak, tapi saya tidak punya. Oh, sudah lupa Bu ya? Kalau misalkan Ibu sudah lupa akunnya, Ibu bisa buat blognya baru lagi aja Bu. Gitu. Oh ya, bikin baru lagi ya Pak. Iya, bikin baru lagi aja. Makasih Pak. Iya Bu. Baik Bapak Betua, ini ada dari Bapak Krisna. Silakan Bapak Krisna, langsung bertanya kepada Bapak Betua. Halo Bapak Krisna. Halo Bapak Krisna, bisa mendengar suara saya? Baik Bapak Betua, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Krisna. Apakah di training ini akan diajarkan juga mengelola SEO? Silakan Bapak Betua untuk menjawabnya. Oke, untuk pengelolaan SEO atau Search Engine Optimizer mungkin nanti akan kita kasih tips-tipsnya saja Pak ya, tapi kita tidak akan membahas itu secara detail karena nanti kita akan membahasnya lebih ke fungsi atau bagaimana cara memanfaatkan blog tersebut sebagai media pembelajarannya Pak, seperti itu. Jadi kalau sudah nanti berkaitan dengan SEO mungkin saya aja yang akan memberikan tips-tips mungkin di tiap fikon-fikonnya, jadi seperti itu Pak. Jadi diharapkan kami bisa hadir. Ya, begitu saja Bu Firda kiranya. Baik, terima kasih Bapak Betua. Bagaimana Bapak Krisna, apakah sudah jelas? Baik Bapak Ibu, silakan jika ingin ditanyakan lagi bisa melalui chat dengan dikirim ke everyone, jangan ke privat ya Bapak Ibu. Saya mau nanya lagi sama Bapak. Ya, halo. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita sudah punya blog, apakah kita harus upload tulisannya lagi Pak? Ya gimana Bu? Apabila sudah punya blog harus upload tulisannya lagi, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Ya nanti untuk
postingannya, itu nanti bisa mengikuti saja Bu ya. Jadi mungkin nanti ada perintah dari kita disuruhnya apa, nanti Ibu bisa langsung ikuti postingannya seperti itu Bu. Ya. Atau juga nanti untuk sambil belajar atau juga nanti berikan tips-tips untuk gimana caranya membuat sebuah pelajaran yang bagus gitu. Iya. Makasih ya Pak. Jelas ya Bu ya. Ya. Sama-sama Ibu. Selamat malam. Baik, Bapak Betua, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Bukhari. Yang pertama, apakah konten dalam blog yang kita buat dapat diubah oleh orang lain? Yang kedua, bila kita sudah punya akun Google, perlu dibuat akun dan email baru. Silakan Bapak Betua untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Bukhari. Baiklah, saya akan jawab dengan berbeda ya. Yang pertama, tadi pertanyaannya, apakah nanti blog kita, postingannya bisa diedit oleh orang lain atau tidak, seperti itu ya? Ya, jadi sebenarnya tergantung dari kita, Pak. Jadi, kita nanti itu sebenarnya pada defaultnya, kita tidak, orang lain tidak akan bisa mengubah blog kita, jadi hanya kita saja yang bisa mengubah, akan tetapi kita bisa memberikan hak akses kepada beberapa orang untuk membuat dia menjadi writer-nya kita atau penulis dalam artikel blog kayak kita, seperti itu Pak. Sudah jelas. Dan yang kedua, kalau boleh saya tahu tadi pertanyaan apa Ibu ya? Halo, Bu Firda? Iya, halo Bapak Betua. Ya, tadi pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, bila kita sudah punya akun Google, perlu dibuat akun dan email baru. Ya, jadi untuk jika kita sudah mempunyai akun Gmail, ini sebenarnya pilihan variator ini Bu. Sebenarnya tidak usah membuat akun baru juga bisa ya Ibu. Jadi Bapak bisa masuk langsung ke blogger tadi dengan menggunakan akun Gmail yang sudah Bapak atau Ibu miliki, seperti itu. Oke, jelas? Ya. Baik, Ya. Bapak Iya, Betua, betul. terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, halo. Baik, saya bacakan pertanyaan. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya kepada Bapak Ayi Dindin. Silahkan Bapak Ayi Dindin untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Firda ya. Ya. Selamat kenal, kemudian juga pada host Pak Niko dan juga pemateri Pak Betua. Saya dulu beberapa atau 2 tahun yang lalu pernah membuat blog, tapi baru atau belum bisa dioptimalkan sebagai blog pembelajaran. Nah, makanya mengikuti iklan ini, bahkan saya sebetulnya udah enroll beberapa pelatihan di MOOC Semolek ini, tapi saya justru baru sekarang lah yang mau benar-benar mau mengikuti. Kalau dulu sih cuma lihat beberapa materi di videonya, kemudian ngedownload materinya yang bisa di-download gitu, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan saya, walaupun saya memang udah punya blog, tapi dulu itu saya bikin di WordPress. Nah, sekarang kan harus di Blogspot ya Pak ya. Kemudian saya mendapat kesulitan nih dalam penulisan formula, rumus-rumus fisika atau matematika, dan saya browsing lewat di YouTube, ternyata atau tidak di berbentuk video juga, banyak yang menganjurkan bahwa bagusnya itu pakai latex. Apakah benar atau ada aplikasi lain yang lebih bagus daripada latex? Mungkin untuk sementara seperti itu, Bu Firda, bisa jelas ya pertanyaan saya? Jelas Bapak. Ya. Ya. Baik Bapak Betua, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Aji Dindin. Iya, baiklah.
Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara nanti membuat sebuah konten-konten yang berisikan dengan rumus-rumus, memang saat ini kita menggunakannya latex, Pak. Jadi tapi nanti kita akan coba share juga dari Syamolek. Ada juga nanti software yang kiranya nanti lebih mudah dibandingkan latex dalam untuk membuat sebuah rumus-rumusnya Pak, seperti itu. Tapi tidak bisa dijelaskan pada iklan malam hari ini karena nanti ada khusus untuk penjelasan tersebut dalam postingan. Jadi sebenarnya pada malam hari ini kita hanya membahas mengenai pembuatan blognya saja Pak, seperti itu. Jadi nanti tips-tipsnya akan saya berikan pada Vicon yang selanjutnya, seperti itu Pak. Oke, satu lagi Pak Betul. Iya Pak, silakan. Nih, seperti tadi menampilkan browser atau menampilkan media yang dijelaskan berbentuk PowerPoint, kemudian juga bentuk web kayaknya. Nah, untuk menampilkan itu lewat apa ya? Sebenarnya ada beberapa macam Pak, ada beberapa macam teknik. Kalau misalnya kita punya PowerPoint dan ingin kita tampilkan di blog kita bisa embed. Nah, nanti ada caranya lagi. Nanti untuk cara penulisan atau postingan nanti bisa diberitahukan pada ikon yang selanjutnya. Cuma sekedar tips, kita bisa embed di platform yang menyediakan tentang slide-slide seperti itu Pak. Jadi ada platform yang membuka tentang slide tersebut. Setelah itu kita akan embed kepada blog kita sehingga akan tampil bisa di scroll seperti itu Pak. Atau juga kita nanti bisa, kalau saya sih lebih cenderung memberikan kalau misalnya materi-materi pembelajaran itu kita tulis saja Pak. Jadi kita tidak langsung tampilkan PowerPoint-nya, tapi kita tulis di sana. Tetapi tulis dengan cara yang lebih menarik. Mungkin nanti kita kasihkan videonya atau dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti atau tidak terlalu formal, tidak terlalu dasar. Jadi artikel tersebut bisa lebih mudah dipahami oleh siswa kita. Seperti itu Pak. Oh iya. Terima kasih. Iya Pak. Maksud saya ini. Sama-sama. Nanti kan sebentar Bu Geda ya. Ya, baik satu Bapak silakan. Tapi itu juga membantu. Itu maksudnya ditampilkan di blog ya, konten blog. Ini yang saya maksud itu tadi kan Pak Betua menjelaskan terus tampil berupa PowerPoint ya, presentasi PowerPoint atau juga itu yang ada browser yang ada di komputernya. Ini langsung kan? Tadi kan bisa tampil misalkan ketika membuka browsernya itu bisa langsung tampil di dilihat sama kita semua gitu. Oh iya Pak. Lewat menu mana itu? Oh iya, jadi kalau untuk menampilkan screen itu hanya dari moderator yang akan menunjukkan Pak. Jadi nanti dari operator, dari Mas Belkul yang akan memberikan partisipan dan hak akses untuk mencari screen-nya Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi ada di menu share nanti. Mungkin Mas Belkul bisa menjelaskan Mas lebih detailnya. Iya, untuk Pak Ayi Dindin untuk share screen itu menunya ada di Bapak masih di Cisco Webex Meeting Center, lalu pilih Quick Start. Lalu pada saat pilih Quick Start di sini ada 3 tombol, yaitu Connect Audio, Share Screen, plus Invite Remind. Untuk mengetesnya, saya kasih hak akses dulu Bapak. Oke. Quick bisa Start. Di Quick Start bisa Bapak klik tombol Share Screen. Tombol share screen ya. Ya, Bapak klik saja tombol share screen ya Pak. Oke, udah. Seperti ini Pak. Ini merupakan salah satu fitur dari Webex. Nanti jika pada saat pelatihan terdapat kendala-kendala yang tidak bisa Bapak jelaskan, tapi Bapak ingin menampilkannya, Bapak bisa melakukan share screen dan nanti saya akan memberikan hak akses untuk share screen kepada Bapak Ibu.
Ya, oke, terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nanang Wahyu. Bisakah satu akun Gmail dipakai membuat blog lebih dari satu? Bagaimana Bapak Betua? Apakah bisa? Jadi pertanyaannya apakah bisa dalam satu akun Gmail digunakan oleh bermacam blog atau orang Pak yang akan mengelolanya seperti itu atau gimana Pak? Baik Bapak Wahyu, silakan untuk Bapak Nanang Wahyu, silakan bertanya langsung. Halo Bapak Nanang Wahyu, bisa bertanya langsung? Iya, silakan Bapak jika ingin bertanya. Ya, terima kasih, terima kasih Ketua. Masa Gmail Ya. bisa tidak buat dua blog yang dikelola oleh dua orang yang berbeda atau satu orang tapi blognya berbeda-beda, itu bisa tidak Pak? Dalam satu akun bisa membuat dua blog seperti itu Pak ya kiranya ya? Iya betul. Ya, jadi sebenarnya bisa Pak dari satu akun kita bisa bikin beberapa blog di dalamnya. Contohnya di sini saya juga sebentar saya buka blog saya dulu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membuat beberapa blog Pak di sini. Salah satu contohnya di sini saya mempunyai 3 blog. Di sini ada D1, ada My Science Note, ada Jabar Cyber. Di sini dengan blog yang berbeda-beda Pak, seperti itu. Jadi kita dengan satu account kita bisa membuat beberapa blog seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Saya coba. Oke. Saya kembalikan lagi ke Bu Firda. Baik Bapak Betua, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Ikhwan Wahidin. Apakah blog yang dibuat nantinya bisa dioptimalkan seperti Edmodo dan website belajar lainnya? Bagaimana Bapak Betua? Apakah bisa dioptimalkan seperti Edmodo dan media pembelajaran yang lainnya? Baiklah, jadi kalau untuk dioptimalkan mungkin kita bisa menggunakan si blog tadi sebagai media pembelajaran yang lebih baik lagi, cuma untuk bisa spesifik seperti Edmodo dan lain-lainnya mungkin atau LMS, Learning Management System lainnya mungkin agak sulit ya, karena memang sifat blog itu dia diperuntukkan sebagai blog, yaitu suatu media atau untuk mencari sebuah informasi Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan LMS itu dia sudah full fitur, kita bisa membuat sebuah kelas atau kita bisa mohon maaf Mas Beko, bisa tolong di mute terlebih dahulu ya. Jadi perbedaannya kalau misalnya kita
menggunakan LMS atau seperti Edmodo, ada Social Learning Management System, itu mereka memang sudah menyediakan fitur-fitur khusus untuk pembelajaran. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan blog, kita lebih spesifik lagi bagaimana cara menggunakan blog ini menjadi sebuah media untuk cara belajar mengajarnya agar lebih asik lagi gitu, lebih mudah lagi, tapi tidak seperti nanti LMS atau Learning Management System tadi seperti Edmodo atau yang lain-lainnya atau Moodle dan lain-lainnya, karena kalau LMS itu memang dikhususkan atau ditentukan untuk pembelajaran jarak jauh atau seperti kelas konvensional pada umumnya. Jadi sudah ada quiz di situ, sudah ada forum diskusinya juga, kita bisa buat kelas, kita bisa invite beberapa siswa kita di dalam, dan berbeda dengan blog seperti itu. Tetapi memang di blog itu kita mengarahkan ke arah sana. Tetapi bedanya dia hanya sebagai medianya saja, Pak. Jadi mungkin kita nanti hanya bisa sharing beberapa materi, mungkin kita juga bisa membuat sebuah quiz di dalam blog tadi, tapi tidak seperti LMS pada umumnya. Kalau LMS kan Learning Management System, contohnya Edmodo tadi, kita bisa melihat statistiknya, kira-kira yang dapat nilainya bagus siapa, sudah mengumpulkan atau telatnya berapa. Nah itu kan bisa kita lihat. Tetapi jika menggunakan blog, kita akan lebih kreatif sendiri. Jadi kita akan memilih media-media apa saja yang akan kita masukkan ke dalam blog kita untuk mendukung agar mendekati seperti itu. Jadi seperti itu, Pak, kira-kira. Semoga jelas. Jelas, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, Pak, sama-sama. Baik, Bapak Ketua, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Tri Anggara. Bagaimana cara menyimpan gambar di Blogger? Silakan, Bapak Ketua. Mungkin kalau cara menyimpan gambar di Blogger lebih tepatnya di postingan ya. Jadi kalau misalnya di postingan mungkin kita akan bahasnya di sesi satu saja agar tidak semuanya nanti langsung dibahasnya di sini semua. Jadi mohon maaf. Jadi untuk sesi malam hari ini kita cuma sampai cara pembuatan blog. Jadi kita belum sampai nge-posting atau apalagi sampai menginsert atau memasukkan gambar. Jadi mohon maaf sebelumnya, kita akan jawab lagi nanti di Vicon atau di sesi-sesi yang selanjutnya seperti itu. Baik, Bapak Ketua, terima kasih. Mungkin Bapak Tri Anggara bisa mengikuti Vicon pada sesi berikutnya, akan dijelaskan bagaimana cara menyimpan gambar di Blogger. Jadi untuk sesi kali ini, untuk sesi malam ini, hanya sesi pembuatan Blogger. Jadi silakan Bapak Ibu jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Malam. Selamat malam, Pak. Ya, ini Pak, kalau blog yang sebagai media pembelajaran bisa aktif itu, Pak. Jadi ada komunikasi kita mungkin dengan murid berupa tanya jawab seperti itu. Bisa enggak kira-kira? Ya baiklah, saya langsung jawab saja Bu Tria ya. Jadi sebenarnya bisa kita buat seperti itu karena di blog tersebut memang ada yang namanya kolom komentar. Jadi misalkan kita bisa berikan satu buah artikel atau postingan yang nantinya terkait tentang bab 1 atau tentang materi yang apa, materi pertama, atau tentang misalkan contohnya di IPA kita membahas tentang struktur tubuh, atau bisa kita pecah lagi nanti artikelnya menjadi beberapa artikel. Jadi ada artikel tentang jantung. Nah nanti di bawah itu mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sebuah pertanyaan atau nanti dijawab pada kolom komentar yang ada pada blog, bisa menggunakan seperti itu, atau juga nanti bisa menggunakan fitur chat. Nah fitur chat tersebut memang bisa dibilang nanti untuk yang sudah advance-nya. Nanti kita bisa menambahkan widget namanya, nanti kita bisa tambahkan widget, kita chatting di dalam blognya kita, jadi siswa kita bisa langsung chatting antara siswa satu dengan yang lainnya, atau kita juga. Tapi untuk lebih efektifnya kalau menurut saya, kita bisa manfaatin fitur komentar tadi Pak. Jadi kita bikin sebuah artikel, nanti si siswa akan berdiskusi pada kolom komentar tadi. Jadi mereka nanti akan memberikan tanggapan di komentar tersebut, nanti bisa dikomen lagi oleh teman-temannya seperti itu Pak. Kira-kira. Semoga bisa membantu.
Iya Pak, sama-sama. Baik, kembali lagi ke Bu Firda. Baik, terima kasih Bapak Betua. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang Trihandoko. Saya sudah punya blog tapi belum bisa untuk pembelajaran. Apakah saya bisa menyempurnakan itu apa buat baru? Bagaimana Bapak Betua? Apakah membuat baru atau dengan menggunakan akun yang lama? Iya, jadi ya untuk membuat blog dengan media pembelajaran sebenarnya yang harus pertama kita perhatikan adalah topiknya Pak ya. Jadi kita yang akan kita bahas itu harus sesuai topik dengan konten yang ada. Jadi gitu Pak, itu yang lebih bagusnya. Kenapa? Karena nanti memang impact-nya itu akan ke CEO atau software optimizer tadi yang akan memudahkan siswa kita untuk mencari blog kita tadi atau yang lain-lainnya. Nah, untuk membuat blog tersendiri kita tidak harus membuat akun yang baru ya Pak. Kita bisa membuat blog baru saja tanpa harus membuat akun yang baru. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Mas Betua. Iya, sama-sama ya Pak. Kemarin kan Pak waktu konferensi itu loh, Mas Tinggi menyampaikan Singgi. baru biar kita punya hasil dari ini baru. Terus terang Mas, bisa sama sekali memaksimalkan di pembelajaran itu. Jadi saya hanya nulis gitu aja dan belum konten-kontennya tuh nggak bisa gitu. Jadi misalnya ini, jadi mungkin dengan ini saya mungkin keinginan saya buat baru ya pembelajaran saya di matematika atas bimbingan dari Bapak Betua dan teman-teman dari silakan Pak. Iya Pak. Saya sudah siapkan yang baru untuk akunnya itu, nanti hanya bersama membuat konten yang menarik gitu. Itu mungkin Oke Pak, siap. Bimbingannya. Sama-sama Pak. Saya kembalikan Mbak Wirda ya. Terima kasih Bapak. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Eka Sarif Hidayat. Bagaimana cara membuat daftar pertanyaan atau form dalam blog dan hasilnya tersimpan otomatis di file Excel atau Word atau email? Bagaimana Bapak Ketua? Silakan dijawab. Oke. Saya akan jawab, kita balik lagi. Jadi sebenarnya blog tersebut hanya sebagai medianya atau sebagai platformnya aja Pak. Kita bisa menggunakan membuat sebuah formulir gitu ya Pak ya. Formulir tadi yang akan diisi dan langsung tersimpan kepada email kita atau menjadi ekspornya Excel atau yang lain-lainnya. Kita bisa menggunakan fitur yang namanya Google Formulir, dan nanti Google Formulir tadi akan kita embed lagi ke dalam blognya kita. Jadi nanti di blognya kita akan tampil formulir-formulir yang sebenarnya itu adalah Google Formulir yang ada dari Google, dan mereka akan mengisi form tersebut dan akan tersimpan secara otomatis di email Bapak atau di drive-nya Bapak, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya saya akan coba lebih mengulas lagi tentang si blog tadi. Jadi sebenarnya blog itu tidak monoton hanya seperti itu saja, tetapi kita bisa menggunakan platform yang extend. Artinya extend seperti tadi contohnya Google Formulir. Google Formulir itu memang bukan bawaan dari si blogspotnya, tetapi bisa kita embed atau kita masukkan dia di dalam si Google tadi. Dan tadi akhirnya menanyakan menampilkan slide. Menampilkan slide di blog tadi juga sebenarnya blog tadi tidak ada fiturnya, tetapi kita bisa embed. Jadi si blogger tadi bisa memberikan akses kepada si penggunanya. Dia hanya sebagai media atau platformnya aja yang bisa kita tempelkan dari platform yang lainnya Pak, seperti itu. Nah, jadi sekiranya kita bisa cari referensi lagi nanti mungkin untuk Google Formulir, kita untuk mengisi formulir secara otomatis kita bisa menggunakan Google Formulir atau yang menampilkan player atau video secara bagus gitu, menampilkan YouTube, kita bisa embed langsung YouTube-nya dan yang lain-lainnya seperti itu. Semoga jelas dan bisa membantu ya Pak. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Baik Bapak Ketua, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada
waktu untuk bertanya. Jadi apabila kurang jelas bisa ditanyakan, bisa didiskusikan sama-sama jika ada masalah. Silakan Bapak Ibu, masih kita tunggu yang ingin bertanya. Baik Bapak Betuah, ada pertanyaan dari Ibu Nur Samsi. Ibu atau Bapak ya? Bagaimana agar blog terlihat menarik bagi siswa? Silakan Bapak Betuah. Oke, saya akan coba memberikan beberapa tips mungkin ya Pak ya. Kita akan coba melihat dari sisi siswanya. Jadi apa sih yang sebenarnya pertama kali akan dilihat oleh siswa ketika mereka akan membuka blognya kita? Nah, pertama yang akan mereka baca adalah sebuah artikel. Pertama, kalau kita membuat sebuah artikel atau tipsnya, kita harus membuat sebuah template kita di blog kita itu tidak terlalu rumit, banyak macam-macamnya, tulisannya juga harus jelas, dan sekiranya itu terlihat bagus, nyaman untuk dibaca. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita harus membuat sebuah konten-konten itu jangan yang terlalu banyak Pak atau Ibu, jangan yang terlalu banyak. Artinya apabila kita membaca blog yang terlalu banyak, pembahasannya sampai ke bawah, itu kita akan cenderung terasa bosan. Jadi ada baiknya pada pembahasan satu itu dibikin sebuah part-partnya, atau kita bisa membahas per satu item-itemnya saja. Misalkan tadi yang saya bilang seperti anggota tubuh, kita pembahasan tentang anggota tubuh, kita bisa pisahkan jantungnya, kita bisa pisahkan matanya atau yang lain-lainnya. Dan yang kedua, gaya bahasa Pak. Jadi sebenarnya gaya bahasa juga sangat mempengaruhi, karena apabila bahasanya terlalu baku, kita tahu sistem kita melihat kalau terlalu baku juga agak sulit dimengerti karena bukan bahasa kesehariannya mereka, dan bahasanya tadi lebih akrab dan lebih dekat dengan mereka. Setelah itu jangan hanya terisi dengan tulisan-tulisan saja Pak. Jadi kalau misalnya terisinya hanya tulisan saja, memang kita kalau melihat agak sedikit bosan gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita membaca sebuah artikel yang hanya tulisan, itu agak ngebosan. Alangkah baiknya disisipkan beberapa gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan, atau juga bisa kita sisipkan tentang videonya. Nanti setelah beberapa artikel, setelah itu videonya mungkin nanti ada video, setelah itu lanjut lagi dengan artikel lagi. Jadi sehingga ada contohnya secara langsung dan tidak membosankan menurut siswanya. Itu sedikit mungkin tips dari saya untuk menulis postingan supaya siswa tersebut lebih nyaman. Dan yang kedua, biasanya kita harus konsisten dalam membuat postingan. Jangan sampai yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita membuat postingan anggota tubuh, kita selesaikan dulu semua postingan anggota tubuhnya. Setelah itu baru kita pindah topik lagi atau pindah ke lain pembahasan lagi, seperti itu. Jadi kalau bisa kita menggunakan fitur-fitur yang memang mempermudah siswa kita untuk mencari apa yang ingin mereka cari di artikel yang ingin mereka cari di dalam blognya kita, seperti itu. Mungkin itu sedikit tips dari saya Pak untuk cara agar bisa lebih menarik lagi, seperti itu. Ya, saya kembalikan. Ya, baik Bapak Ketua, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan lagi dari Bapak Nur Syamsi. Barangkali ada contoh blog yang sudah berfungsi untuk pembelajaran. Mohon linknya. Bagaimana Bapak Betua? Oke, Ada mungkin link blog? kalau untuk salah satu contoh link blog pembelajaran, saya nanti punya beberapa pilihan. Mungkin saya share-nya di WhatsApp aja ya Ibu ya.
Iya, mungkin nanti saya biasa aja supaya lebih mudah. Baik. Terima kasih Bapak Ketua. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi atau 30 menit. Baik Bapak Ketua, ada pertanyaan dari Bapak Alip Hadi Mujiono. Apakah dalam Pelda ini akan dibahas cara pembuatan template? Bagaimana Bapak Ketua? Ya, nanti untuk pembuatan template kita tidak akan membahas secara detail, tapi kita akan membuat template-nya secara default saja, tapi nanti akan kita coba jelaskan satu persatu fungsionalnya seperti apa. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ketua, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Eka Syarif Hidayat. Kalau mau menyimpan data, file dokumen, gambar, animasi, musik, dan sebagainya yang akan di-share untuk pribadi maupun umum di download share, mohon dibacakan itu Bapak. Jadi bagaimana kalau mau menyimpan data, file, dokumen, gambar, animasi, musik, dan sebagainya? Bagaimana Bapak Ketua? Oke, jadi kalau apabila kita ingin menyimpan gambar di dalam sebuah blog atau juga musik, sebenarnya ada beberapa, kalau ingin menyimpan gambar sebenarnya kita bisa menggunakan Google Drive ya. Jadi kita bisa manfaatkan platform extend lagi. Kita menggunakan Google Drive yang nantinya akan kita tampilkan di blogspotnya atau di postingan-postingan kita. Gitu. Ini ada tambahan dari Bapak Eka Syarif Hidayat. Maksudnya itu linknya ada di blog Bapak Ketua, bagaimana? Jadi kita maksudnya berikan linknya di blog, sebenarnya tidak harus memberikan linknya di blog. Nanti kita bisa embed satu persatu tadi file apa seperti itu misalkan ya. Jadi kan kita kumpulkan dulu file-file materinya. Misalkan tadi ada slide atau ada berbentuknya dokumen. Kalau berbentuknya dokumen menurut saya tidak harus disimpan. Mungkin nanti disimpan di drive, nanti bisa diberikan linknya. Jadi nanti kalau di blogspot nanti kita bisa ngeposting, misalkan silakan Anda download di sini. Nah di sininya itu nanti bisa kita klik dan ke download Pak. Padahal si klik di sininya itu sudah nge-link ke Google Drive. Itu kita bisa menggunakannya seperti itu. Atau juga nanti kita bisa tampilkan langsung di dalam sebagai blognya. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita embedkan lagi ke dalam si Google Drive-nya, ke dalam si blogspotnya tadi, seperti itu. Sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Eka Syarif Hidayat? Apakah sudah jelas? Halo Bapak Eka Syarif Hidayat. Ya, baik, terima kasih. Katanya Bapak Eka Syarif sudah cukup. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya dari Ibu Yaya Hernaya. Satu akun bisa beberapa blog, maksudnya bagaimana? Silakan dijelaskan Bapak Ketua. Oke, baiklah. Jadi satu akun blogspotnya kita bisa dapat membuat beberapa blog gitu. Di sini saya akan contohkan lagi. Nah di sini ada sebagai contohnya. Kita bisa lihat di bagian sebelah kanan saya. Saya ada beberapa blog, itu ada Jabar Cyber atau juga My Science Talk. Di sini ada juga D1ITB-3. Nah ini kita bisa membuat beberapa blog yang
di dalam satu buah akun. Di sini saya menggunakan satu buah akun, yaitu akun saya sendiri, Betul Anugrah, dan saya mempunyai 3 buah blog sekaligus di dalam sini dengan kontennya yang berbeda-beda. Di sini ada yang pertama, ada seperti ini, blog saya yang pertama, yaitu ada yang My Science Note, review. Nah, di sini juga dari template ini ya. Langsung di sini ada tulisan Nah, jika kita lihat di sini, dia linknya itu berbeda-beda ya. Di sini ada di satu Siamolek cerita, di sini ada My Science Net Blogspot, dan di sini ada lagi jabarcyber.blogspot.co.id. Nah, ini salah satu, saya dengan satu akunnya saya, di sini saya mempunyai 3 buah blog. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya mempunyai 3 buah blog yang berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda juga, tetapi dikelola oleh satu akun saya. Nah, kira-kiranya seperti itu. Semoga jelas, Ibu. Kembalikan ke Bu Firdia. Baik, Bapak Petua, terima kasih. Semoga bisa dimengerti ya, Ibu Yaya Hirnaya. Baik, Bapak Ibu, masih kami tunggu untuk pertanyaan berikutnya. Baik, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau kurang jelas tentang penjelasan Vicon pada malam hari ini, bisa ditanyakan melalui chat terlebih dahulu. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Silakan Bapak Ibu. Katanya udah. Ntar dulu, belum. Baik Bapak Petua, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Nur Samsi. Secara umum, konten blog berupa artikel, video, gambar, apakah kita akan memaksimalkan konten tersebut untuk pembelajaran atau ada yang lainnya? Silakan Bapak Petua. Iya, jadi sebenarnya kita akan lebih memaksimalkan konten-konten yang tadi telah disebutkan. Ada artikel yang bentuknya nanti ada, mungkin ada video, ada gambarnya, ada yang lain-lainnya. Tapi nanti kita juga bisa menggunakan fitur-fitur extend seperti yang tadi saya bilang. Jadi misalkan nanti ada fitur quiz, jadi kita bisa masukkan atau embed si quiz tadi ke dalam
Google atau ke dalam si Blogspot tadi, seperti itu. Itu nanti kita akan lebih menggunakan fitur yang extend di luar dari si Blogspot tadi yang akan kita embed ke Blogspot yang akan mendukung sebagai media pembelajarannya kita, seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ketua, terima kasih. Bagaimana Ibu Nur Syamsi, apakah sudah jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh baik, sudah jelas Bapak Ketua. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, silahkan langsung bertanya atau chat terlebih dahulu. Halo Bapak Ketua, ada pertanyaan dari Bapak Raden Ahmad Jauhari. Untuk pelatihan ini tugas akhirnya apa saja? Silakan Pak Ketua untuk dijawab. Ya mungkin nanti untuk yang tugas akhirnya akan kita infokan di akhir ya, mungkin nanti tidak beda jauh dalam membuat sebuah postingan atau nanti kita ngepost tentang pembelajaran, tapi nanti akan diarahkan oleh kami, jadi tunggu saja intinya di sesi yang terakhir, seperti itu Pak. Bisa kembali lagi. Ya, Bapak Ketua, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ali Dindin. Apakah menyisipkan data baik berupa image atau video yang tampil di halaman blog kita, image atau gambar tersebut harus disimpan atau di-embed ke blog kita? Kalau seperti itu, artinya akan mengurangi space blognya. Mohon penjelasannya. Silakan Bapak Ketua. Baiklah, jadi kalau untuk gambar atau memang yang sudah disediakan oleh si blog tadi, memang kita akan lebih menggunakan yang ada di dalam si blog tadi. Tetapi apabila memang fitur udah ada di blog, dan biasanya, jadi saya tuliskan lagi, di sini blog itu hanya sebuah platform atau penghubung. Jadi misalkan, sebagai salah satu contohnya, misalkan kita menggunakan Google Formulir, apakah kita bisa di Google Formulir tersebut kita embedkan gambar atau yang lain-lainnya? Kan sangat tidak bisa. Jadi dengan si blog tadi kita punya satu buah wadah, kita punya template yang dimana kita bisa memberikan satu buah informasi yang secara terstruktur, secara satu pintu yang ada di blog tadi. Jadi kita hanya menggunakan bagian-bagian extend tadi untuk mempermudah dalam pembelajaran yang ada di blog kita. Misalkan seperti tadi, misalkan saya bilang embed itu misalkan ya contohnya seperti Google Formulir atau nanti ada quiz misalkan atau yang lain-lainnya. Nah nanti kita bisa embedkan di blog Google kita tadi. Kita bisa tuliskan berbagai macam artikel dulu di awalnya, di akhirnya kita bisa sisipkan dengan si quiz tadi. Nah disitulah fungsi dari si embed tadi. Dan fungsi si blog tadi ya di sana Pak, jadi dia sebagai platformnya atau sebagai medianya agar siswa tadi tidak harus menggunakan banyak sekali itu. Mereka harus nanti kalau quiz lari ke sana, nanti kalau misalkan formulir buka lagi linknya ini atau apa. Nah nanti hanya dalam satu blog tadi kita sudah bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada. Jadi disitulah blog yang menurut saya bagus gitu.
Mungkin seperti itu Bu Firda penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Samsi. Mungkin Bapak ya, Bapak Nur Samsi. Kebetulan saya mengajar matematika. Kuis extend yang saya kenal kurang nyaman untuk menulis di equation. Kira-kira aplikasi kuis apa yang baik untuk equation? Silakan Mbak Betuah. Untuk equation sih mungkin nanti kita akan berikan beberapa alternatif Pak, tapi tidak di sesi Vicon kali ini, mungkin nanti di sesi Vicon postingan ya Pak ya. Kita akan coba untuk menulis lagi yang bagus itu seperti apa. Nanti mungkin di sesi yang berikutnya saya jelaskan lebih terperinci lagi. Baik, Bapak Nur Samsi, mungkin bisa mengikuti Vicon selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana cara membuat equation tersebut. Baik, Bapak Betua, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Eka Sarif Hidayat. Dalam pelatihan ini, apakah disediakan e-book yang merujuk pada contoh blog yang sudah ideal dan bagus? Contoh alamat blognya atau alamat link yang tutorial yang bisa di-download dipelajari. Bagaimana Pak Betua? Silakan untuk dijawab. Baiklah, sebenarnya untuk book atau modul-modul yang mendukung pembelajaran kita semuanya sudah ada di MLC Pak. Bapak bisa cek MLC-nya, di sana sudah ada tutorial-tutorialnya bagaimana cara membuatnya. Nanti semuanya akan ada di MLC tersebut di bagian courseware-nya. Sekarang hanya terbuka sesi 1 dan sesi 2, nanti akan terbuka sesi 3, sesi 4 dan seterusnya. Jadi diikuti saja course info yang ada di MLC dan juga courseware-nya. Diikuti, di situ sudah ada modul-modul dan ebook atau PDF yang bisa Bapak ikuti. Ada juga dalam berbentuk videonya dan juga tutorialnya semuanya sudah ada di situ di mlc.org seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Bu Firdawi atau Pak Joko, nanti lebih diarahkan lagi untuk ke MLC-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Betua. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar atau belum pernah mengikuti pelatihan dalam jaringan, Bapak Ibu bisa mempelajari tutorialnya atau materinya di mooc.syamlek.org. Jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, bisa daftar terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, tinggal enroll dan cari pelatihan blog sebagai media pembelajaran. Di situ sudah disediakan materinya dan tutorialnya, bagaimana cara pembuatan blog dan pemanfaatannya. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya di mooc.syamlek.org. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Silakan bertanya, masih ada waktu untuk diskusi. Baik Bapak Betua, ini ada pertanyaan dari Bapak Miftahul Ala. Bolehkah di sesi Vicon untuk share link tertentu sehubungan dengan pertanyaan teman atau peserta? Silakan Bapak Betua untuk dijawab. Oke, bolehkah di sesi Vicon untuk share link tertentu sehubungan dengan pertanyaan teman atau peserta? Jadi dipersilakan saja bagi Bapak dan Ibu yang memang mempunyai
link-link tertentu untuk di-share kepada temannya kepada kolom chat, dipersilakan dikirimkan. Tapi kalau saya nanti mungkin kalau memang ada yang memerlukan link, nanti akan saya share di kolom chat atau biasanya saya share di WhatsApp seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Betua. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk diskusi. Jika masih ada pertanyaan lagi. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, jika tadi ketinggalan atau belum mengerti tentang materi dari awal sampai akhir, bisa Bapak Ibu pelajari di mooc.syamrak.org. Di situ telah tersedia tutorial serta materi yang dipelajari pada Vkon malam hari ini. Baik Bapak Betua, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Miftahul A'la. Adakah aplikasi yang sangat support untuk edit dan posting di Blogger? Bagaimana Bapak Betua? Kalau untuk edit dan posting di blog ya Bapak Ibu ya, bisa langsung menggunakan Blogger-nya saja sih. Kalau menurut saya di situ juga sudah cukup ya untuk editing artikel-artikelnya, seperti itu mungkin jawaban saya Bu Gerda. Jadi di website blognya itu juga sudah cukup kalau menurut saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Betua. Bagaimana Bapak Miftahul A'la? Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan jika ingin bertanya langsung Bapak Miftahul A'la. Bu Firda, ada yang bertanya langsung ke saya, chat private dari Pak Hari. Katanya apakah konten pada blog yang kita buat sifatnya permanen atau terhapus dengan sendirinya dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, jadi untuk konten yang dalam blog kita sifatnya permanen Pak, jadi kita sendiri yang bisa menghapus atau mengeditnya nanti. Dan biasanya tidak ada jangka waktunya Pak.
tidak ada jangka waktunya. Jadi sebagai apapun kita telah memposting tidak ada jangka waktunya. Jadi tidak terhapus dengan misalkan sudah 1 bulan terhapus postingannya, jadi sifatnya akan permanen seperti itu. Semoga dapat membantu ya Pak Ahmad Bukhari. Terima kasih. Untuk sekedar pengumuman bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan ke everyone, jangan langsung private ke saya agar Bu Firda bisa membacakan pertanyaannya seperti itu. Saya kembalikan ke komputer deh. Baik Bapak Ketua, terima kasih. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, mohon untuk mengirimnya ke everyone, jangan ke privately. Baik Bapak Betua, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Suprayitno. Mohon maaf, saya terlambat bergabung. Apakah malam ini kita sudah harus membuat blognya? Bagaimana Bapak Betua? Iya, untuk membuat blognya kalau bisa dari malam ini sampai nanti sebelum sesi yang selanjutnya kita sudah mempunyai akun ya Pak ya, sudah mempunyai akun dan sudah minimal membuat 1 blog walaupun tidak ada postingannya sama sekali, karena nanti postingan akan kita bahas di sesi yang selanjutnya seperti itu. Minimal kita sudah punya akun dan sudah punya blognya Pak, seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Baik Bapak Betua, terima kasih. Baik, untuk Bapak Eka Syarif Hidayat, untuk link blog yang ideal sebagai referensi nanti akan dikirimkan melalui WA. Jadi Bapak bisa cek nanti di WA, kami akan share link blog sebagai referensi. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Samsi, bagaimana membuat alamat blog yang baik? Mungkin bisa memberi referensi Bapak Betua? Gimana Bu Firda? Bagaimana membuat alamat blog yang baik? Seperti itu Bapak. Alamat blog ya Pak ya, kalau menurut saya sih kalau untuk membuat alamat blog itu yang berkaitan dengan topiknya atau dengan konten yang ada di dalam blog tersebut, dan juga satu lagi yang mudah diingat oleh orang dan juga simple gitu, singkat gitu Pak. Jadi menurut saya yang baik itu seperti itu. Tapi biasanya memang kendalanya penamaan blog yang ingin kita bikin sudah dipunyai oleh orang untuk bermainnya, jadi kita harus membuat referensi lagi atau nama-nama lagi yang lebih baik lagi. Seperti itu sih paling kendalanya. Jadi kalau menurut saya yang tidak terlalu panjang dan mudah diingat dan berkaitan dengan topik yang akan kita bahas atau konten-konten yang ada di dalam si blog tersebut. Seperti itu benar. Baik, terima kasih Bapak Betua. Untuk Bapak Suprayitno, mungkin pertanyaannya sudah diwakili sama Bapak Nur Samsi. Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Betua untuk pembuatan namanya itu sesuai dengan isi blog tersebut. Baik, silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu untuk sesi diskusi. Mau nanya ini Pak, bagaimana agar banyak dikunjungi? Baik, ada pertanyaan dari Ibu Irawati.
Saya sudah memiliki blog, akan tetapi masih belum banyak postingannya karena kesibukan. Apakah blog tersebut bisa digunakan untuk pelatihan? Silakan Pak Betua. Iya Bu, untuk blognya masih bisa digunakan untuk pelatihan Bu. Sama-sama Ibu. Ya, halo Pak Betua. Ya, halo Bu Firda. Tadi sudah dijawab Bu. Oh, ya baik. Jadi tidak apa-apa ya Bapak jika menggunakan blog yang sebelumnya. Iya, tidak apa-apa menggunakan blog yang sebelumnya mungkin, tapi nanti akan kontennya disesuaikan dengan apa yang telah kita sampaikan seperti itu mungkin. Baik. Ya, halo. Halo, Mbak Firda. Ada peserta di penjelasannya karena ketinggalan. Bagaimana Pak Betua? Apa dijelaskan lagi atau kita arahkan ke MOOC? Iya, mungkin nanti diarahkan ke MOOC dulu Bu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Firda? Halo. Halo. Halo Bu Firda. Iya, halo Pak Betua. Tadi sebetulnya ada yang bertanya Bu. Iya, ada pertanyaan. Ada peserta yang ketinggalan. Apakah bisa dijelaskan kembali atau kita arahkan ke MOOC? Oh iya, jadi kalau misalkan sudah ketinggalan seperti itu, mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan untuk saya ulang lagi materinya, mungkin nanti diarahkan ke MOOC karena saya hanya mereview saja yang ada di MOOC seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Suprayitno. Apakah pada pelatihan ini ada sesi edit HTML? Bisa diberikan informasi sejauh mana pembahasan HTML tersebut bagi kami yang awam ini? Silakan Mbak Betua. Mungkin kalau untuk sampai edit HTML kita tidak terlalu sampai ke sana ya Pak ya, mungkin kita akan menggunakannya di template saja. Dan kita tidak terlalu bermain banyak ke HTML-nya, paling nanti hanya di embed-embednya saja. Kalau embed itu tidak terlalu bermain dengan HTML-nya terlalu jauh seperti itu. Baik, Mbak Betua, terima kasih. Bagaimana Bapak Suprayitno, apakah sudah jelas? Bapak Suprayitno, halo? Baik, sudah jelas katanya. Baik, masih kami tunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Halo Bu Firda. Ya, halo Bapak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Kusetiawan. Ya, Langsung silakan saja Bapak. saya bacakan. Saya bukan dari kalangan pengajar atau guru. Untuk tugas nanti, apakah kontennya bisa menyesuaikan dengan lingkup pekerjaan saya sehari-hari? Bagaimana Bapak Betua? Silakan dijawab. Baiklah, jadi mungkin nanti bisa ya, tapi kita akan lebih ke pembelajaran karena memang Pelda ini seperti yang kita tahu, kita memanfaatkan blog sebagai media pembelajaran Pak, seperti itu. Tapi nanti akan kita pertimbangkan lagi seperti apa. Mungkin nanti akan kita diskusikan di WhatsApp seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Betua. Silakan Bapak Ibu.
Jika ada pertanyaan lagi, silakan chat terlebih dahulu atau bertanya langsung. Mbak Firda, apa tipsnya agar blog kita banyak dikunjungi atau dibuka orang ya? Maaf, dengan Bapak siapa? Ahmad Bukhari. Ahmad Bukhari. Baik Bapak, tolong suaranya diperjelas Pak, karena suaranya terlalu kecil. Apa tipsnya agar blog kita banyak dikunjungi atau dibuka? Ya, yang saya tangkap tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar membuat blog kita dikunjungi oleh banyak orang, seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan untuk blog dikunjungi sama banyak orang, kita bermainnya di SEO saja Kak, di Search Engine Optimizer ya tadi. Sebenarnya ada pelatihan khusus harusnya untuk SEO atau Search Engine Optimizer tadi, tetapi tips singkatnya kita lebih memberikan tag atau judul-judul title kita itu sesuai dengan kira-kira apa yang akan dicari oleh orang, seperti itu Pak. Misalkan seperti belajarnya itu belajar apa, belajar matematika. Nanti ketika mereka cari belajar akan ketemu konten-konten yang kaitannya dengan belajar semua. Kalau spesifik belajar matematika, misalkan belajar matematika, nanti akan lebih spesifik lagi. Nah, nanti jadi kita kuncinya sebenarnya bermain di apa yang sebenarnya kira-kira banyak orang yang akan ketik di search engine Google tadi Pak. Semoga bisa membantu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Petua. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eka Syarif. Bisakah Bapak dan Ibu mentor memberikan video ulang Vicon untuk sesi ini bagi yang ketinggalan? Kapan bisa diakses di YouTube? Silahkan Bapak Petua untuk menjawab. Mungkin Pak Milko bisa membantu Pak untuk terkait penguploadan YouTube-nya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk bagi Bapak Ibu peserta pelatihan yang ketinggalan, selain dari MOC, Bapak bisa melihat lagi rekaman ulangnya. Itu rekaman ulang akan kami berikan itu keesokan harinya. Jadi setelah keesokan harinya kami akan mengirimkan link dari rekaman ulang pada sesi-sesi yang telah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, jika ketinggalan, Bapak Ibu selain dari melihat MOC juga bisa kembali melihat rekaman ulang pada sesi yang ketinggalan. Terima kasih. Saya lemparkan lagi ke Mbak Firda. Jika tidak ada pertanyaan untuk sesi kali ini bisa kita tutup. Ya, kepada Mbak Firda saya kembalikan. Baik Bapak Milkul Musawir, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Nur Samsi. Katanya blog bisa menghasilkan uang juga ya, bagaimana mekanismenya? Silakan Pak Petua untuk dijawab. Oke, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan blog sebagai media bisnis. Tadi yang sudah seperti saya jelaskan, kita bisa berjualan di blog tadi. Kita bisa menjual beberapa barang-barang atau alat-alat di dalam blognya kita tadi, atau kita mempunyai sebuah baju yang ingin kita jual atau produk-produk kita jual, kita bisa memanfaatkan blog tadi untuk sebagai media bisnis kita. Atau juga kita bisa memanfaatkan yang namanya AdSense. AdSense itu adalah iklan. Jadi apabila artikel-artikel kita banyak dikunjungi oleh orang dan orang lain banyak yang berkunjung ke dalam website kita, per harinya bisa mencapai di atas dari 1000 viewer atau 1000 yang melihat
website atau blognya Bapak dan Ibu, jika kita berikan AdSense dari Google, nanti Google akan menampilkan beberapa iklan-iklan di dalam blognya kita. Nah, nanti iklan-iklan itulah yang akan menghasilkan uang, yang akan bisa kita ambil di Google AdSense, atau juga bisa menggunakan AdSense yang lainnya seperti itu. Mungkin itu hanya sekedar info. Jadi tidak hanya sebagai media pembelajaran, tapi kita juga bisa gunakan sebagai bisnis untuk menghasilkan uang seperti itu. Terima kasih. Baik. Apakah nama domain pada Blogspot dapat diubah? Silakan Bapak Betuah untuk menjawab. Setahu saya kalau domain di Blogspot itu sudah sifatnya agak permanen ya Pak ya. Tidak bisa diubah, cuma nanti akan saya cari tahu lagi lebih dalamnya, dan mungkin nanti saya akan kasih tahu di tutorial selanjutnya. Baik Bapak Betuah, terima kasih. Untuk Bapak Raden Ahmad Jauhar, untuk link YouTube rekaman ulangnya pada Vikon malam hari ini akan kami share besok Bapak, karena malam ini baru saja Vikon, jadi besok baru penguploadan dan akan kami share link video YouTube tersebut. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan. Jika sudah cukup, kami akan tutup Vikon pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Betuah, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sudah cukup ya, Firman. Baik, kita akhiri Vikon pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti Vikon sesi pertama ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Milkul Musawir sebagai host untuk menutup Vikon pada malam hari ini. Silakan Bapak Milkul Musawir. Ya, terima kasih kepada Ibu Firda, serta terima kasih juga kepada Bapak Betuah Nugrah yang telah memberikan materi pada sesi pertama Polda Blog sebagai media pembelajaran. Saya Milkul Musawir dan beserta Bapak Betuah Nugrah serta Ibu Firda Nur Istianah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sesi pertama blog malam ini. Untuk bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, Bapak Ibu bisa melihat materi kembali di MOC, dan saya ingatkan untuk selalu memperhatikan course info yang ada di MOC, karena untuk sesi kedua yang akan dilakukan pada hari Kamis, itu meeting number serta passwordnya akan diberikan di MOOC di course infonya. Jadi untuk Bapak Ibu agar lebih sering memperhatikan course info yang ada di MOOC. Serta untuk rekaman ulang sesi pertama malam ini akan kami berikan keesokan harinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya kembali di YouTube dengan link yang telah kami berikan pada keesokan harinya. Cukup sekian, terima kasih dari kami, dari tim pengajar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.